This. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kalamihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ibu hajah juga para jamaah kaum muslimah yang hadir pada sore ini, tentunya mudah-mudahan segenap ketua majelis hakim dan jamaahnya yang hadir semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua majelis taklim yang ada di Masjid Jami dan Salah, tim alumni dari Malaysia luar biasa. Ini kayaknya saya nggak asing lagi, sering lihat di TV. Alhamdulillah. Ya, ibu nggak pernah lihat malam-malam. Iya, sering nongol di Malawi Darussalam. Ibu jarang lihat. Mudah-mudahan insyaallah nanti diundang di Rusia. Iya, amin ya rabbal. Ketua DKM beserta pengurus yang saya muliakan, juga Bu RW nanti yang berada Allah Subhanahu wa taala. Bu RW-nya pada datang. Kalau Bu RW datang, mestinya Bu RW dulu datang. Saking bersama pada datang, alhamdulillah. Ini yang hadir kurang lebih sekitar 200 saja. Ini tanda imannya subur makmur, tanda ilmunya manfaat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat barokah kesehatan, barokah lingkungan. Apa itu yang namanya barokah? Ziyadatul khair ala khair. Tambahnya kebaikan atas kebaikan. Kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi orang kaya, amin. Mudah-mudahan kaya yang barokah. Kalau kita dijadikan orang yang berilmu, amin. Ilmunya barokah. Kalau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diamanati,
berlipat curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah saya pada kesempatan ini dengan judul meneladani akhlak Nabi agar memperoleh tenangnya hati. Ibu pengen gak hatinya tenang? Pengen gak? Ibu pengen gak hatinya kita ini sejuk? Pengen. Itu yang dinamakan ginanul nafs, kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa, kaya hati, insya Allah dia hidupnya senantiasa bersyukur terus atas karunia Allah. Gak pernah ngeluh. Dalam kondisi apapun kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hati ini jamaah rahimahullah, kata Nabi Muhammad, adalah ibarat raja. Kalau rajanya cakep, semuanya cakep. Tapi kalau yang namanya rajanya nggak cakep, semua anggotanya nggak bakal beres. Inna fi jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Apabila itu baik, semua jadi baik. Apabila itu buruk, maka semua buruk. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu yang namanya hati. Dan hati itu adalah tempatnya iman. Iman itu sumbernya ada dalam qalb kita. Makanya doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini lagi kumpul ngaji. Pada kesempatan ini sedang mengecas iman. Sebab yang namanya iman yang rahimahullah itu diibaratkan suatu tanaman. Tanaman akan subur apabila diperhatikan baik-baik, rajin disiram, rajin dipupuk. Jangan sampai itu yang namanya tanaman layu karena kurang siraman, kurang pupuk, apalagi ada hama yang kita tidak jaga. Iman juga sama, bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Lalu bagaimana supaya iman kita ini stabil? Banyak-banyaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu. Hadirin ummahat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan berada di bulan Rabiul Awal. Coba saya pengen tes nih ibu, nama-nama bulan Hijriah sama bulan Masehi lebih lancar mana? Coba bu, kalau bulan Masehi dimulai dari bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang nama-nama bulan dalam Hijriah yang dimulai dari Rabiul. Siapa bulan? Ya, alhamdulillah 100 rumah. Sekarang mulai siap satu kan? Muhammad. Ya, biar kita serempak bareng-bareng ini. Ya, lagunya ini lagunya. Muhammad Mustafa Rabiul Islam.
nama bulan. Alhamdulillah. Kudu apa? Jangan sampai nanti ada cucunya sekolah di TK IT, ada anaknya sekolah di TK IT nanya, Nek, kalau bulan-bulan Hijriah apa? Apa? Nih tulis, karena apa? Di luar kepala, nenek, di luar kepala, ya nenek, coba tulis, di luar kepala, iya. Yang orang yang mau ngomong, yang nenek tahu mah di situ ada bulan Muharram. Iya tuh, padahal di situ Rabiul Akhir. Yang orang yang mau ngomong itu boleh kita ngapalin sambil buat imam anak cucu kita, itu enak cantik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal, lahirnya manusia yang istimewa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di kota Mekah. Malamnya malam Senin, tanggal 12 Rabiul, tahunnya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena bersamaan pada tahun itu pasukan Abraham membawa tentaranya dengan mengendarai yang namanya gajah, disebut dalam Al-Quran namanya surah Al-Fil. Al-Fil artinya Ibu, kita dikit-dikit mohon maaf belajar bahasa Arab. Kan kita nggak tahu nasib orang menjadi orang, bisa jadi itu berangkat ke Mekah, ke Madinah, kan nanti kalau pintar bahasa Arab kan kita nggak canggung, bakal bisa jawab. Begitu, paling tidak na'am, la, bung, to'am, na'am, bung, minum. Kalau enggak ya la, gitu aja, na'am, la. Ada tambah lagi yang ketiga, syukron. Apa bu? Syukron, apa dia syukron? Terima kasih. Kalau punya kesalahan, afwan. Oh, cakep banget, Masya Allah. Ntar sampai di Makkah aja mau rahimahku ngomong, ketemu sama laskar, afwan, syukron, afwan. Masih. Alhamdulillah. Yang rahimahku ngomong, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ibunya namanya Aminah, ayahnya namanya Abdullah. Beliau adalah manusia istimewa yang Allah hadirkan di kota Mekah, ternyata menjadi nabi dan rasul terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun ada orang ngaku di akhir zaman, katanya aku nabi nih, saya rasul, wajib tidak kita imani. Walaupun bahasa Arab, pakainya gamis, pakai imamah, bahasa Arabnya fasih, jenggotnya sampai dada, ngaku nabi, wajib kita tidak imani, karena dia adalah pembohong. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu pernah 10 tahun yang lalu ada orang ngaku nabi, namanya siapa? Musa, orang Bogor. Iya, aku nabi Musa. Sore-sore mohon maaf main badminton pakai celana poket. Masa nabi pakai celana poket? Ada lagi mohon maaf. Ada di antara Cirebon dan Brebes, itu ngaku nabi juga. Namanya Tukimin. Iya. Ngaku nabi. Nah kalau Nabi Muhammad mah enak, namanya itu udah Muhammad, orang terpuji. Ya kan? Muhammad orang yang terpuji, Muhammad cakep. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, enak kan?
Bapak tuh gini. Kata enak. Jadi kalau orang yang ngomong Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Enggak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-fil artinya gajah. Ibu mohon maaf, jangan pernah kita sungkan nanya sama alim ulama, sama ustaz, sama ustazah. Kalau kita nanti bakal punya calon cucu atau anak, berikan nama yang bagus. Karena Nabi menganjurkan kalau kita punya anak, punya cucu laki-laki, kasih nama Ahmad atau Muhammad. Kalau perempuan Siti, itu sunnah apa bukan? Saya dikasih Muhammad, sunnah. Anak saya Muhammad, anak saya perempuan luar Siti. Tapi nanya sama Pak Ustaz, jangan hanya sekedar ngasih nama doang. Kan kadang-kadang mama kita sok di-matching-matchingin ya. Nama ayahnya Basuki, ibunya Komariah, biar matching Bas. Ini kan gak ada artinya dalam agama. Ada lagi biar matching. Suaminya namanya Pandu, istrinya Citra, punya anak biar matching Pandu. Kasih nama Ahmad, kasih nama Muhammad. Kalau perempuan Siti, ya Pak Ustaz, alhamdulillah saya punya saudara kasih nama pertamanya Siti. Cuman kesananya karena nggak tahu arti, dikasih nama panjang banget, Siti Morfina Ganjawati. Siti Morfina Ganjawati, ini ganjanya ini bahaya sama morfinanya itu. Jadi yang orang ngomong nanya sama Pak Ustaz, Nabi memberikan keteladanan dalam hidup sampai nama aja diatur. Nama diatur karena nama adalah doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah, biar kita iman kepada Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Pun katakan Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa. Allah itu esa. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa kita menyembah? Supaya hidup kita ini dapat barokah dari Allah. Biar hidup kita ini senantiasa terarah dengan ibadah, hidup terarah dengan ibadah barokah, dengan ibadah senantiasa bertambah hasanah, dengan ibadah kita dapat yang namanya anzala sakinah, ketenangan dalam hidup. Dan semua ibadah itu dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngajarin kita biar pada ngaji. Ini kalau ibu bapak, ibu sekalian, tahu manfaatnya orang ngaji, tahu pahalanya orang yang duduk pengajian. Saya yakin semua orang bakal ninggalin rumahnya, saking besarnya pahala di pengaji. Duduk di pengajian kayak gini ya rahimahullah, itu 1 jam pahalanya sama seperti melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Ini kita duduk dari mulai jam berapa tadi? Dari setengah 1 pada datang sampai jam 3, berarti 2 jam setengah. Ibu duduk di sini sama dengan melakukan sholat sunnah 2500 rakaat. Ibu pernah nggak ngelakuin sholat sunnah 100 rakaat? Pernah belum? Borong-borong. Kadang sholat raweh hanya kadang nyari yang 11 rakaat ya Bu. Giliran ke masjid dilihatin itu jadwal imamnya siapa. Yang mau yang mama lama kalau jadi imam. Iya udah surahnya lama. Saya mau nyari yang cepetan aja. Nyari itu imam yang cepetan, yang kira-kira setengah 8 datang, jam 8 kelar. Bener nggak Bu?
Kita nggak perlu banyak-banyak rokaat, duduk aja di sini 2 jam setengah. Pahalanya sama dengan melakukan sholat sunnah 2.500 rokaat. Jadi saya tambahin jam Allah, berarti saya ceramahnya jam 3.30, berarti biar kena. Biar kena pahalanya berapa? 3.000. Amin ya rabbal. Yang mana ya Allah? Yang diikuti oleh kita umatnya adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Allah yang kasih hidup, kita hidup alhamdulillah. Dikasih sehat alhamdulillah. Murah rezeki alhamdulillah. Saya doakan ibu-ibu yang datang di sini insyaallah umurnya sampai 85 tahun amin. 90 tahun amin. 100 tahun. 125. Terusin aja. Kadang orang begitu yang namanya dunia sampai senangnya dunia. Saya pengen umurnya panjang banget. Yang jadi masalah takutnya dipanjangin umurnya, orang udah pada nggak ada. Orang udah pada nggak ada, semuanya itu sendirian. Luntang lantung di depan agak ada teman. Ke warteg udah nggak ada, nggak buka. Iya kan? Ke Padang udah nggak buka. Mau belanja itu ke tempat sayuran udah nggak ada yang jual. Akhirnya dia bingung juga. Lemah gitu. Nauzubillah min. Khairul umur awsatuha. Perkara yang baik yang sedang aja. Tua banget jangan. Muda banget jangan. Tapi surga membuktikan orang banyak yang meninggal duluan itu yang muda-muda. Yang 50 tahun ke atas nama, 40 tahun ke atas nama. Yang hadir-hadirkannya usia rata-rata 30 tahun semua ya. Amin. Emang inilah hikmahnya pakai kerudung, ada yang tahu kalau kita udah tua masih muda. Benar, serius. Ini hikmahnya. Jadi Allah memberikan syariat kepada wanita biar terhormat, makanya kedudukan perempuan 3. Ummuka. Ibu, karena ibu punya derajat 3 di mata Allah. Setiap ucapannya itu jadi doa buat. Amin. Makanya banyak doa sama Allah. Ibu pernah nggak dikasih duit lalu berdoa buat suaminya? Ibu udah pada hafal belum doa terima dulu? Belum? Yuk ikutin Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terima dulu. Ayo ikutin doa terima dulu. Doa terima dulu. Allahumma kafir abdahu. Allahumma kafir abdahu. Allahumma kafir abdahu. Ini doa terima dulu. Artinya ya Allah bukan rezeki suami. Amin. So berdoa. Itu bagi dengan dikasih duit sama suami, thank you. Untung akan bisa bahasa dari Ustaz syukron. Kasih duit sedikit sama suaminya afwan. Lebih dikit lagi lah. Dikasih duit 100.000, naam. Banyak. Allah. Masih mending itu mah daripada di sini. Suami ngasih duit masya Allah biasa 100.000, sehari dikasih 30. Ya Allah, disindir ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Mana ya dana. Disindir. Bukan Allahumma maafin anta. Untung suaminya pintar juga ngebalas. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Emang istrinya gak mau kalah kalau sungguh terpaksa aku terima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus dijaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau kita bisa meninggal dunia dalam kondisi bisa mengucapkan la ilaha
Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ini kalimat ini yang terus kita tanamkan dalam qalbi kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Lalu setelah kita mengakui, mengimani, meyakini bahwa sandaran hidup kita hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Nabi sebagai figur, sebagai uswatun hasanah dalam hidup. Kita ibadah mencontoh ibadahnya Nabi Muhammad. Kita sholat mencontoh Nabi. Kita baca Quran mencontoh Nabi. Kita bergaul dengan semua saudara-saudara ikhwan akhwat mencontoh Nabi. Sampai kita tidur mencontoh Nabi. Kita makan mencontoh Nabi. Sampai naik kendaraan mencontoh Nabi. Semua kita contoh. Teladan yang baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang membuat hati kita ini damai. Silakan dirasakan. Kalau kita ibadah, kita sholat, tapi sholatnya ngomong Nabi Muhammad, bakal benar, bakal tenang jiwa kita. Sebelum sholat kita berwudu mencontoh Nabi Muhammad. Mana anggota yang berlibas dalam wudu kita mencontoh Nabi Muhammad. Enggak asal-asalan. Makanya belajar dari fikih amal usaha. Mana dulu anggota yang dibasuh? Itu ada ilmunya dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu kita sholat menghadap kiblat, itu ilmunya dari Nabi Muhammad. Enggak boleh kita sholat mohon maaf menghadap ke arah timur, ke utara, ke selatan, enggak boleh, enggak sah. Karena menghadap kiblat adalah rukun. Ya, syarat sholat adalah syarat sholat. Jadi kalau kita sholat tidak memenuhi syaratnya, tidak menghadap kiblat, maka tidak sah itu sholat. Gimana kalau di laut? Ya kan? Kalau di laut jemaah rahimahullah, mohon maaf. Kalau di laut enggak apa-apa, Ustaz, tidak kiblat enggak masalah. Ya, tapi kan kita ada alat tuh yang namanya apa? Pakai kompas. Begitu. Ketika kita menghadap ke sono, ternyata kompasnya kiblatnya ke sono, ini muter. Harus ikutin yang namanya kiblat. Kalau di pesawat kan kita nggak tahu, nggak usah bilang kiblat. Jadi harus ada ilmunya kita ibadah. Cuman ketika kita lagi sholat di rumah, banyak banget. Ya, lagi belum sholat mah kita udah pede banget. Giliran kita takbir, usolli faqul arba'a rakatin mustaqbilal qiblat yada anillahi ta'ala. Allahu akbar. Giliran takbir mohon maaf. Itu yang namanya cuaca apa namanya di langit mendung. Giliran mendung ada gunung. Lagi baca Fatihah ada duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dua gitu kan? Ya mau rahimahullah, itu Fatihah kadang sambil tuh di hatinya. Ya, kalau mau jemuran. Yang hujan. Ya, ini bisa jemuran. Jadi sholat yang mau rahimahullah mikirin itu geluduk, mikirin gerimis. Ya. Makanya kalau udah tahu gelap yakinin aja tuh pakaiannya biar aman. Begitu biar gak mikirin dulu. Ada lagi sholat yang mau rahimahullah. Allahu Akbar giliran sholat emang udah pengen makan bakso. Iya, giliran ruku subhanallahil azim wa bihamdihi baksonya lewat. Mudah-mudahan jangan berdoa. Ya Allah, apa jauhnya Allahu Akbar. Mikirin bakso. Ini godaan juga ya. Hati-hati. Yang ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat hati kita tenang. Sholatnya nyontohin Nabi Muhammad. Begitupun kita baca Quran contohnya Nabi Muhammad.
yang namanya ilmu tajwid, ada yang namanya idgham, ikhfa, iqlam, qalqalah, matobi, mad wajib, mad jaiz. Itu belajarnya di guru standar. Harus tahu ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya supaya kita dapat ketenangan dalam hidup ini adalah bagaimana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Ternyata sentralnya semua ketenangan itu ada dalam qalbu kita, dalam hati kita, ya Bu. Makanya jaga tuh, kata ulama kan yang namanya hati ada obatnya. Yuk kita sama-sama nih ingetin lagu obat hati. Syairnya begini. Lagunya Opi, ya kan? Tombo adi, yaiku limang perkara, kaping pisan maca Quran semakane, kaping pindho salat pengilah kono, kaping telu kaping mapat wetenge mutu kang luwih, kaping lima dikir wengi kang suwe. Ayo ikutin. Lamun iso lakoni, insyaallah Gusti Allah yang badani. Bahasa Indonesia. Obat hati, yaitu 5 macamnya. Yang pertama baca Quran dan artinya. Yang kedua yang ketiga dengan orang soleh. Yang keempat rajin-rajin berpuasa. Yang kelima berzikir terus jangan lupa. Ayo. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu puasa ya saya lihat jauh puasa. Itu aja ya. Jadi intinya supaya menenangkan batin jangan lupa ikuti Nabi Muhammad SAW, karena beliau ada figur yang istimewa di hadapan Allah. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad, pasti nanti di akhirat berada di barisan baginda Rasulullah dan masuk surga bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sempat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, ramah, lebih bagus, nggak usah berkali-kali. Beli ikan aman. Beli ikan di pasar. Cukup sekian karena perut saya sudah lapar. Itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Mohon batin. Semoga di bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan iman Islam kita
diajak keluarga kita biar sama-sama mencintai Rasulullah dengan banyak salawat kepada beliau dan mencontoh suradan beliau. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.